Salam dan bahagia, saya Susiana Martina Rismauli, CGP Angkatan 7, Jakarta Selatan, akan melakukan supervisi yang dimulai dengan tahap pertama, pra-observasi. Berikut adalah rekan sejawat saya di SDN Pasar Manggis 01. Boleh memperkenalkan diri, Ibu? Silakan. Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Nelly Puspadewi, Purba. Saya di sini sebagai rekan sejawat dari Ibu Susiana. Ya, terima kasih. Selamat siang, Bu Nelly. Apa kabar? Alhamdulillah, selamat siang Ibu Uci. Alhamdulillah kabar sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Kabar saya baik dan sehat juga. Bu Nelly, kan saya sudah pernah sampaikan sebelumnya ya, bahwa saya ada tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mensupervisi salah satu rekan sejawat dan supervisi itu nanti ada 3 tahapan. Yang tahap yang pertama praobservasi, tahap yang kedua itu observasi di kelas, dan tahap yang ketiga pasca observasi itu nanti kita saya bersama Bu Nelly diawasi oleh PP saya. Atas kehadiran Bu Nelly dari sekian banyak guru di sini, saya bersyukur karena Bu Nelly setuju untuk disupervisi. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Bu, saya juga senang bisa berkoordinasi dengan Ibu. Baik Bu Nelly, jadi saya sampaikan sedikit ya observasi yang akan kita lakukan, bahwa nanti saya akan mensupervisi Ibu selama pembelajaran, yaitu menggunakan RPP pembelajaran berdiferensiasi, KSE, dan budaya positif. Nah, untuk membuka percakapan kita, apa harapan Bu Nelly pada pertemuan kita pada hari ini? Oke, kalau harapan saya di sini saya berharap, bisa menceritakan persiapan saya dalam membuat RPP, terus, mengetahui kendala saya, serta mencari itu solusi dari hambatan atau kendala yang mungkin nanti akan terjadi. Oke, baik Bu. Jadi mengenai mengenai tahap observasi nanti, tema atau pembelajaran apa sih yang akan Ibu bawakan untuk pembelajaran berdiferensiasi, KSE, dan budaya positif? Untuk pembelajarannya nanti kita, di tema 8, pembelajaran 1, subtema 1 itu tentang, aturan keselamatan di rumah. Ya. Nanti materinya itu matematika tentang waktu, ya nanti. Oke. Oke Bu, jadi dari tema yang tadi Ibu akan bawakan, tentunya ada tujuan pembelajarannya ya Bu ya, yang akan dicapai oleh peserta didik. Boleh disampaikan Bu secara rinci tujuan pembelajarannya apa saja? Eee, Tujuan pembelajaran pada tema yang akan saya ambil itu ada 3 ya Bu. Yang pertama itu mengamati, gambar jam, nanti peserta didik dapat mengenal satuan baku untuk waktu. Kedua, dengan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam, siswa dapat membaca dan menentukan tanda waktu yang ditunjukkan jarum dengan tepat. Dan yang ketiga adalah dengan penugasan siswa dapat menentukan waktu dengan petunjuk jarum jam. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dari 3 itu nanti apa area yang akan Ibu kembangkan? Tadi kan ada mengenal satuan baku dari waktu ya kan, terus membaca waktu dan menunjukkan, waktu dengan tepat gitu ya. Nah, area mana yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan di sini adalah anak-anak itu bisa membaca dan menulis. Ya, jadi mereka itu bisa literasi antara membaca dan menulisnya. Jadi mau itu menentukan waktu Bu. Saya ingin meningkatkan numerisasi siswa yang juga ingin anak-anak belajar presentasi. Dia bisa percaya diri, anak-anak bisa untuk berani untuk berbicara di depan kelas. Baik, selanjutnya apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan kita observasi? Tentunya persiapan yang sudah saya buat adalah RPP yang bereferensi, terus apa namanya, KSE, iya, dan budaya positif seperti bimbingan yang sudah pernah Ibu imbaskan kepada saya. Selain itu saya membuat media ajar, alat peraga, dan LKPD untuk peserta didik. Dan nanti LKPD-nya itu saya bagi menjadi 3 kelompok berdasarkan dari masing-masing karakter siswanya seperti itu.
Luar biasa ya, berarti persiapannya Ibu benar-benar udah mateng ya. Eee, baik, strategi apa yang nanti akan Ibu gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Oke. Seperti yang sudah diarahkan, saya memetakan siswa menjadi 3 kelompok, ada audio, visual, dan kinestetik. Jadi nanti peserta didik itu saya bagi 3 kelompok itu, terus nanti ada anak-anak itu diberikan bacaan, ada yang mendengarkan penjelasan dari guru, dan ada yang memperagakan konsep melalui alat peraga yang sudah saya berikan. Bagus sekali ya. Kira-kira, setelah persiapan tersebut ada kekhawatiran atau ada kendala dari Ibu sendiri, hambatan yang kira-kira Ibu pikirkan apa gitu, ada nggak? Kalau kekhawatiran saya mungkin alokasi waktu ya, Bu, karena kan kita memang, saya takutnya materi yang saya sampaikan ini nantinya tidak cukup untuk, diberikan. Tapi semaksimal mungkin nantinya akan saya usahakan agar anak-anak ini bisa semua memahami tentang materi yang akan saya sampaikan. Pertanyaan berikutnya, apa yang membuat Bu Neli itu khawatir tentang alokasi waktunya? Gini, pembelajaran ini kan nanti ada diskusi, nanti kan ada tugas di LKPD dan akan ada, proyek. Jadi saya itu, takutnya kan setiap anak itu beda-beda ya Bu kecerdasannya gitu kan ya. Nanti saya khawatir melebihi waktu yang ditetapkan, maka akan mengambil jam istirahat sehingga anak-anak tidak bisa istirahat. Jadi saya cuma takutnya hanya itu aja sih Bu, tapi semaksimal mungkin nanti akan saya coba, tepat, waktunya itu. Berarti mungkin Ibu, sebelumnya sudah punya pengalaman tentang, disiplin waktu ya? Iya. Karena Ibu kan sudah, apa namanya, mengamati murid-murid Ibu, pekerjaannya, kecerdasannya seperti apa, kecepatannya beda-beda ya, Bu, ya? Iya. Nah, baik. Jadi, apa yang Ibu pikirkan untuk meminimalisir gitu, supaya, murid Ibu nih nanti bekerjanya, belajarnya tepat waktu gitu? Jadi untuk meminimalisir masalah ini adalah saya di kelas itu punya kesepakatan kelas. Jadi sudah kita buat bersama siswa gitu. Jadi anak-anak ini harus mematuhi kesepakatan yang sudah dibuat. Gitu. Jadi nanti diusahakan anak-anak ini harus bisa memenuhi semua kesepakatan yang sudah dibuat. Membatasi waktu misalnya saat berdiskusi gitu kali ya, Iya. terus, saat mereka mengerjakan LKPD gitu ya, boleh, ya. Baik Bu, jadi adakah, orang atau pihak lain yang Ibu minta bantuannya nih untuk, mengawasi kegiatan pembelajaran Ibu supaya berjalan dengan lancar sesuai dengan alokasi waktu yang sudah Ibu terapkan? Jadi tentunya itu saya karena saya di kelas ini guru, jadi saya benar-benar melakukan kerjasama dengan siswa. Jadi bagaimanapun saya perlu kerjasama dengan siswa saya tentunya, karena di kelas kan hanya ada saya dan siswa. Jadi kita bekerjasama agar konsisten dengan waktu yang ada. Begitu, setuju juga sih saya, Iya, Bu. Karena kan di kelas itu kita yang ada cuma guru sama guru murid. iya, Iya benar, benar jadi benar. kitalah yang harus kerja sama ya, Pasti. sesuai kesepakatan kelas tadi Iya ya. betul, Oke. ada disiplin. Iya. Boleh tahu Ibu komitmen Ibu tentang rencana yang barusan Ibu bilang, yang Ibu sampaikan, di masa yang akan datang seperti apa komitmennya? Saya senang, belajar gitu, apalagi dengan Ibu sebagai CGP itu kan, menambah ilmu tentunya untuk saya. Jadi saya tahu, mengimplementasikan KSE dan budaya positif kepada saya dan kepada rekan-rekan sejawat lainnya. Kemudian saya ingin komitmen disiplin waktu, Bu, karena termasuk dalam budaya positif. Itu menurut saya yang paling penting adalah kita bisa, disiplin waktu untuk diri kita sendiri dan orang lain. Luar biasa ya Bu Neli ya. Selanjutnya Bu Neli, dari semua yang Ibu sudah paparkan pada diskusi hari ini, dapatkah Bu Neli menyimpulkan secara singkat? Baik, jadi saya sudah mempersiapkan pembelajaran kelas 2, tema 8, pembelajaran 1, subtema 1 mengenai aturan di rumah melalui mata pelajaran matematika tentang waktu. Ya, saya menggunakan RPP berdiferensiasi, KSE dan budaya positif. Saya membagi siswa ke dalam 3 kelompok dengan gaya belajar yaitu audio, visual dan kinestetik. Tujuan pembelajarannya antara lain di sini siswa dapat mengenal satuan baku dalam waktu, membaca waktu dan menentukan waktu.
Kendala yang akan dihadapi adalah kekhawatiran tentang disiplin waktu. Nah, solusinya adalah dengan membatasi waktu, komitmen tentang pembelajaran di kelas, dan pembelajaran di masa depan adalah menerapkan diferensiasi, KSE, dan budaya positif. Terima kasih banyak Bu Neli. Nah, kita sudah ada di ujung percakapan diskusi kita hari ini. Kira-kira kalau boleh saya tahu ya Bu Neli, bagaimana perasaan Bu Neli atas pertemuan kita pada hari ini? Saya merasa senang karena kita berbicara gitu untuk observasi, sehingga saya bisa menemukan solusi untuk kendala pembelajaran besoknya. Baik Bu Neli, ini kan tahapan pertama kita ya, supervisi yaitu praobservasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Bu Neli itu termasuk yang membantu saya dalam mengerjakan tugas ini. Mohon maaf jika ada kekurangan saya entah melalui pembicaraan kita, percakapan hari ini, dan saya menyampaikan juga terima kasih banyak. Kita sudah selesai berdiskusi, mari kita undur diri bersama-sama. Terima kasih, selamat siang ya Bu ya. Selamat siang Bu Uci, terima kasih. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Oke, boleh. Yang putra masuk ke kelas terlebih dahulu. Ya, masuk. Pelan-pelan ya. Oke, Putri. Pelan-pelan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Hebat. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Di hari ini ya kita akhirnya bisa kembali belajar di sekolah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, karena kemarin yang mendapatkan nilai 100 mengerjakan tugas matematika Putra, jadi sekarang hari ini Putra yang memimpin doa. Oke, Putra silakan ke depan. Sini ya. Siap. Gitu. Siap berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Putra. Oke, anak-anak tadi kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita berdiri semua. Oke, berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal semua? Sudah. Oke, sekarang yang memimpin lagunya adalah Asifa. Boleh Asifa silakan ke depan. Ya, oke dengarkan ya. Oke, boleh dipimpin teman-teman. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan irama 4/4. Yuk. Ya, teman-teman. Mari. Marilah kita menyanyikan Garuda Pancasila. Lagu Garuda Pancasila dengan irama 4. 4. Siap dimulai ya. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi,
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, good. Selanjutnya Ibu mau bertanya sebentar ya. Hadir Asila, Saher, Bagas, siapa lagi? Audrey. Kenapa mereka? Audrey kenapa? Sakit gigi. Terus kalau Bagas sakit. Asila sakit. Oke, sekarang kita doakan semoga teman-teman kita yang hari ini tidak hadir karena sakit besok bisa kembali lagi ke sekolah. Belajar bersama kita semua ya. Oke, amin. Nah, selanjutnya kita ya akan membacakan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ya, di sini ada 5 kesepakatan kelas yang kita buat. Sekarang sama-sama kita baca, ya. Kesepakatan kelas. Ya, kamu baca sama. 1, saling menghargai. 2, fokus. 3, disiplin. 4, aktif. 5, bahagia. Nah, jadi ini adalah kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi kita harus saling menghargai dengan teman. Fokus belajar, disiplin, belajar aktif di dalam kelas, dan bahagia. Oke. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kamu hari ini? Senang. Sebentar. Ibu nanti akan membagikan stiker kepada kalian satu-satu. Nanti kalian tulis di dalam stikernya nama kalian. Setelah kalian tulis nama kalian, kalian tempel. Di sini ada perasaan senang, sedih, khawatir, marah, takut, frustasi, lapar, dan mengantuk. Ada 8 perasaan. Jadi perasaan ini berdasarkan apa yang kalian rasa hari ini. Tidak boleh ikutan teman. Kamu perasaannya bahagia, aku ikutan Padahal perasaan kamu mungkin sedang mengantuk atau sedang lapar karena ada yang belum tidak sarapan pagi ini. Ya, jadi nanti berdasarkan hati kalian. Ya, nggak boleh ikut-ikutan teman. Paham? Paham ya? Ibu bagikan stikernya ya. Belum? Bilang. Nah. Lagi. Tulis nama kamu ya. Oh iya nih. Sudah? Nihal, udah. Oke. Sudah ditulis semua namanya? Sudah. Silakan barisan sini ditempel. Perasaan hari ini bagaimana? Ya. Ayo Erdana. Oke, terima kasih Erdana. Lanjut. Boleh. Lagi ayo, Bulan. Baim. Baim bagaimana perasaannya Baim? Lanjut, ayo Prilly, Atifah, sama Hersyad. Oh, Prilly. Oke. Lanjut kelompok sini sayang, ayo nak. Boleh lanjut Nadia, Sandi. Oke. Lanjut Elvan, Salsa, Imam. Elvan dulu.
Ayo Elvan. Bisa. Oke, good. Salsa. Mana? Oke. Niha, siap-siap. Oke, sudah semua menempel? Sudah. Sekarang kita lihat. Oke, di sini ada perasaan senang. Wah, ada banyak ya perasaan senang. Kita hitung sama-sama ada berapa ya? 1, 2, 3. Wah, ternyata hari ini yang perasaannya senang ada 12. Tapi ibu lihat ada yang lapar. Yang lapar Syawal. Syawal lapar ya? Hah? Kenapa? Emang belum sarapan? Hah? Belum. Syawal belum sarapan. Jadinya dia hari ini perasaannya apa? Besok harus sarapan ya, Syawal ya. Nah, ternyata ibu lihat ada nih yang mengantuk. Asifa sama Prilly. Coba ibu mau tanya, Prilly, mana Prilly? Prilly kenapa ngantuk Prilly? Perasaannya kenapa? Tidurnya malam ya? Jam berapa? Pukul berapa? Wow, Prilly kalau tidur pukul 12 malam. Kenapa? Kok tidurnya malam? Oh, belum ngantuk. Nah, besok-besok tidurnya lebih ini lagi ya, jam 8 atau jam 9 Prilly sudah tidur. Jadi nanti pas di sekolah Prilly nggak ngantuk. Oke? Nah, yang kedua ibu lihat ada Asifa. Kenapa kamu ngantuk? Bangunnya kepagian. Jam berapa bangunnya? Jam 4. Terus? Jadi sekarang ngantuk. Besok-besok nanti kalau misal kamu bangun jam 4, ya nanti boleh istirahat sebentar, 5:30 gitu kamu. Jadi nanti kamu jadi nggak ngantuk. Oke, terima kasih ya. Sekarang ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah dengan mengamati gambar jam, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur waktu dengan benar. Kedua, dengan tanda waktu yang ditunjukkan jam, siswa dapat membaca dan menentukan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam dengan tepat. Yang ketiga, dengan penugasan, siswa dapat menentukan waktu. Di sini nanti akan ada penilaian. Ada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ya, sikap bagaimana kalian percaya diri, teliti, dan disiplin. Keterampilan, gambar, demonstrasi, hasil kerja kelompok. Pengetahuan, latihan soal. Ya, nanti ada penilaian dari ibu nih untuk hari ini ada 3. Ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sekarang kita lihat. Di sini ibu punya sebuah gambar. Ini siapa ya? Udin. Apa yang sedang dilakukan Udin? Udin belajar. Nah, sekarang ibu mau tanya, di sini ada gambar apa sih yang bisa kalian temukan selain Udin? Jam. Terus apa lagi? Buku, apa lagi? Penggaris. Nah, Udin meja dan kursi. Udin anak yang patuh pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Siapa di sini yang selalu belajar tepat waktu? Wah, hebat. Masuk sekolah tepat waktu. Nah, kita masuk sekolah pukul berapa? 6.30. Berarti kita datang ke sekolah, boleh nggak pukul 7? Enggak, bolehnya pukul berapa? Nah, iya 6.30 sebelum pukul 6.30. Berarti kalau kalian masuknya tepat waktu, berarti kalian disiplin. Nah, sekarang coba ibu mau kalian mengamati gambar. Di sini ada berapa gambar? Ada 3 gambar. Setiap gambar sama atau berbeda? Berbeda. Gambar pertama. Apa yang dilakukan Udin?
Nah, siapa yang sedang sarapan? Udin. Yang kedua gambar apa ya? Udin? Wow, berangkat ke sekolah pamitan sama siapa Udin? Orang tuanya, ayah dan ibunya. Yang ketiga gambar apa ya? Udin pulang sekolah. Sekarang di sini bisa kalian lihat. Setiap gambar, kan gambarnya berbeda ya. Nah, di sini ada apa ya yang lingkar kuning, tahu nggak? Ini gambar apa? Jam, ada jam-jam. Setiap kegiatan ternyata ada jamnya berbeda-beda. Nah, coba kita lihat. Sama nggak angka-angkanya? Beda ya. Tadi Udin gambar pertama sedang sarapan. Nah, sekarang kita ingat lagi. Pukul berapa Udin sarapan? Pinter. Jarum pendek menunjukkan angka 6. Mana jarum pendeknya? Warna apa? Warna apa? Merah, pinter. Jarum panjang menunjukkan angka berapa? Warna apa jarum panjang? Hijau. Dibaca pukul. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke, lanjut lagi. Pukul berapa Udin berangkat sekolah? Nah, 7. Kenapa dibaca angka 7? Karena jarum pendek menunjukkan angka berapa? 7. Pintar. Jarum panjang menunjukkan angka? Dibaca di pukul 7. Pintar. Nah, pukul berapa Udin pulang sekolah? 11. Jarum pendek menunjukkan angka 11. Nah, lihat sini angka 11. Yang warnanya merah itu, ya. Jarum pendek itu warnanya merah di sini. Jarum panjang menunjukkan angka, dibaca pukul 11. Nah, sekarang Ibu mau inget nih, satu nanti Ibu tunjuk jawab. Ya. Oke, Ibu mau tanya Erdana. Erdana, jarum pendek menunjukkan angka berapa Erdana? Angka 6 ya. Jadi pakai pukul dulu angka 6. Jarum panjang menunjukkan angka berapa? 12. Pintar, dibaca pukul 6. Oke, lanjut. Ya, boleh. Sandi. Yang kedua. Jarum pendek menunjukkan angka berapa? 7. Jarum panjang menunjukkan angka? Nah, dibaca pukul? Di pukul 7. Pintar. Nihal. Gambar ketiga dilihat Nihal. Sudah? Jarum pendek menunjukkan angka berapa? 11. Jarum panjang menunjukkan angka? Nah, dibaca. Oke. Sini Ibu akan lebih menjelaskan kembali ya. Jam merupakan penunjuk waktu. Yang digunakan adalah satuan waktu. Ya, kita lihat. Di sini ada sebuah gambar jam. Nah, nih yang panjang nih, yang tadi kalian bilang yang panjang itu disebut dengan menit. Nah, yang pendek nih, yang tadi warnanya apa? Kalau pendek merah ya. Nah, disebut dengan jam. Nah, ini ternyata ada 3. Nah, ini lebih tipis. Ya, panjang tapi dia lebih tipis dibandingkan ini. Disebut dengan jarumnya kecil. Dia biasanya detik itu lebih cepat. Pasti kalian di rumah sudah punya jam semua. Punya jam. Ada nggak ya pakai jam tangan hari ini? Ada nggak? Oke, nggak apa-apa ya. Berarti tapi di rumah punya jam ya? Punya. Sudah tahu, Ibu ulangi lagi. Jarum panjang disebut dengan menit. Kalau jarum pendek? Jarum kecil? Hebat. Mempunyai LKPD.
Oke, di sini Ibu mempunyai, lihat, LKPD, lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan berdasarkan kelompok. Ya, nanti Ibu akan bagikan. Coba Ibu mau tanya, sudah siap? Sudah ya, dikerjakan, ditulis hari dan tanggalnya. Bagikan ya. Ini sebentar Ibu. Nanti satu-satu mengerjakan. Tapi bersama-sama ya. Nanti didiskusikan dengan teman kelompok. Oh iya, maaf ya. Tinggal tulis namanya. Nanti dikerjakannya bersama-sama ya. Nanti dikerjakannya bersama-sama. Mana pensil? Pensil siapa? Kan, kamu kelompoknya ini. Nih. Nih nanti ini ditempel, bukan ini. Nih nanti kamu, nah ini kan dibagikan, ini kan ini namanya apa nih? Jam. Ini kan nih jarum apa, panjang apa pendek? Panjang, ini pendek. Nanti Ibu sebutkan. Coba buat pukul 8. Berarti kamu tunjukkan, kamu arahkan yang ini di sini ya, di kertas masing-masing. Yuk. Ya, satu-satu. Baim. Oh, keduaan. Oke. Ketigaan. Nah, nanti pegang aja dulu sayangnya. Nanti ya. Coba sekarang perwakilan di kelompok. Jadi Ibu minta sama kalian di kelompok ini ya, kalian buat pukul 9. Tulis dulu di buku. Pukul 9. Ada 3 ya. Nanti kasih tahu ke Ibu ya. Nanti kasih tahu ke Ibu. Sabar ya. Pukul 9. Ya, pukul 11. Ya. Sudah? Pukul 11. Hah? Enggak ada. Baik anak-anak, sudah selesai semua? Oke, hebat. Sekarang ya, yang maju pertama kelompok visual. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok visual. Maju semua. Sudah? Siapa yang mau membacakan hasilnya? Ayo, siapa yang mau bacakan hasilnya? Putra. Ayo Putra. Biar temannya bisa lihat. Coba Putra. Putra nggak apa-apa, Putra yang baca. Nah, yang pertama pukul 4. Oke, yang kedua. Coba yang lain bisa dilihat. Benar atau tidak? Pukul yang ketiga. 2. Pukul 9. Pukul. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok visual. Oke, ya, terima kasih. Kita kelompok selanjutnya. Kamu kelompok kamu ya, ayo audio maju sayang, nah, ayo ke depan. Oke, nah kelompok ini siapa yang mau membacakan? Hah? Elvan, boleh Elvan, coba. Yang lain, coba tunjukkan ke teman-temannya yang lain. Boleh teman yang lain dilihat, nak. Coba Elvan dibaca, maju ke depan sedikit. Iya. Nih, jarum pendek yang kencang Elvan bacanya. Kalian dengarkan, nanti jawaban Elvan benar atau tidak. Angka dibaca. Benar nggak dibaca pukul 10? Oke, lanjut yang kedua. Lagi baca lagi. Ya.
Oke. Oke, kelompok kinestetik. Oke, guys. Tadi Ibu ya sudah memberikan waktu. Yang pertama pukul berapa? 9. Coba pukul 9. Yang mana pukul 9? Nah, coba sekarang Erdana boleh maju. Coba. Ini jam yang ditunjukkan Erdana, benar nggak pukul 9? Coba Erdana kasih tahu temennya. Nah, benar. Kamu jelasin Erdana. Jarum pendek Jarum pendek di angka diangkat berapa? 9, Nah, jarum panjang 12, dibaca pukul 12. dibaca pukul 9. Oke, yang kedua tadi pukul berapa? Mana pukul 11? Jelaskan. Ini pukul berapa kamu jelas? Pukul 11. Benar nggak pukul 11? Benar ya, pukul 11 jarum pendek. Kamu jelaskan ke teman-temannya. Jarum pendek diangkat 11. Nah, Jarum panjang diangkat 12. dibaca pukul. Dibaca pukul 11. Oke, good. Yang ketiga tadi Bu kasih soal pukul berapa? Pukul 6, coba. Benar nggak pukul 6-nya seperti ini? Tinggiin, Nak. Benar, dijelaskan. Coba Hersya. Jarum pendek di angka berapa? Oke, jarum panjang dibaca pukul. Oke, kita beri tepuk tangan. Kalian sudah mengejarkan LKPD yang Ibu bagikan per kelompok. Semua nilainya bagus, 100 semua. Kita beri tepuk tangan. Hebat ya. Nah, sekarang ada tugas satu lagi yang akan Ibu berikan. Nah, tugas ini nanti kalian kerjakan, tapi sendiri, tidak dengan teman kelompok. Ya, jadi nanti dikerjakan sendiri. Oke, coba Ibu tanya, dikerjakannya sendiri apa kelompok? Nanti ditulis nama, hari, dan tanggal. Paham? Sekarang Ibu bagikan ya. Yuk, bagikan ya. Ditulis nama, hari, dan tanggal, jangan lupa. Ditulis nama, hari, dan tanggal. Boleh di atas. Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Oke, kalau sudah, sekarang Ibu ambil ya. Coba mudah. Sudah? Oke. Oke, sama-sama. Terima kasih. Oke anak-anak. Oke, kesimpulan kita hari ini adalah kita tadi belajar tentang apa ya? Jam. Sekarang Ibu tanya, kalau jam yang pendek itu menunjukkan apa ya? Jarum yang pendek? Jam. Pinter. Kalau yang panjang? Menit apa detik yang panjang? Menit. Kalau yang panjang tipis menunjukkan? Detik. Sekarang Ibu satu kali lagi Ibu kasih soal. Ya, jarum panjang, ya jarum pendek di angka 8. Jarum panjang di angka 12. Dibaca pukul 8, pinter. Nambah lagi. Sekarang soalnya nambah lagi. Jarum pendek menunjukkan pukul 12. Jarum panjangnya menunjukkan pukul 12. Dibaca pukul berapa? 12. Oke, pintar semua. Sudah paham? Sudah paham semua? Sudah. Oke, Ibu mau tanya. Gimana sih perasaan kalian belajar hari ini? Senang ya? Kenapa senang? Kenapa? Belajar karena belajar jam. Sudah paham ya Hania ya? Pukul ya. Oke, berarti perasaan kalian hari ini senang karena kita sudah belajar jam. Jadi kita tahu jam itu adalah menunjukkan waktu. Dengan jam kalian bisa tahu mau tidur pukul berapa, berangkat ke sekolah pukul berapa, pulang sekolah pukul berapa. Dan kalau misalnya kalian main nih, yang paling penting adalah dengan kalian tahu waktu dan tahu jam, berarti kalian tahu bagaimana kalian itu bermain. Kalau bermain itu berarti tidak boleh melebihi dari waktunya. Misalnya nih, kalian pulang sekolah kita misalnya langsung main, itu boleh nggak?
harus apa dulu? Pulang dulu ke rumah. Atau kalau Asifa bantu ibu. Itu ada jamnya. Main boleh. Oke, saya mau main nanti misalnya jam 1 sampai jam 2. Jangan main jam 1 pulangnya maghrib. Maghrib jam 6. Boleh nggak? Mainnya kelamaan apa kecepatan? Ah? Kelamaan. Berarti itulah gunanya kita belajar jam, waktu. Jadi kita tahu ya. Ya, anak-anak, untuk tugas di rumah hari ini, Ibu mau kalian membuat jadwal kegiatan kalian dari berangkat sekolah sampai tidur malam itu ada waktunya. Misalnya bangun tidur misalnya pukul 5, berarti 05.00. Berangkat sekolah pukul berapa kalian? Misalnya pukul 6. Terus pulang sekolah pukul berapa ditulis. Nanti digambar jamnya, ya. Digambar jamnya pukul 9. Berarti kalian gambar pukul 9. Ya, seperti ini. Kayak punya ibu. Nah, nanti kamu bikin jamnya seperti ini. Ya, tugasnya ya. Nah. Kenapa, Nak? Digambar di buku tulis saja. Ya, nanti jamnya ini digambar. Oh iya. Ya. Kalau sudah paham pembelajaran kita hari ini, kita selesaikan. Sekarang bukunya boleh dirapikan. Dah. Selesai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, coba periksa kebersihan kolong meja kalian ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, dibuang di tempat sampah. Sudah bersih semua? Sudah bersih semua? Imam, ada sampah, boleh dibuang sayang. Apa? Boleh dibuang, Nak. Dibuang di tempat sampah. Ya, ayo, Nak. Sudah bersih semua kolong mejanya? Nah, sudah. Berarti sekarang kita berdoa. Sudah siap pulang hari ini? Siap. Oke, Mbak Im, boleh pimpin doa pulang, Mbak Im. Tasnya dilepas dulu, Mbak Im. Ayo, teman-teman. Ya, rapi. Teman-teman. Ya, kencang suaranya. Teman-teman, Sebelum kita pulang, kita membaca doa. berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as nalafi husri ilalazina wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau shadaqallahul azim. Memberi salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Im. Rapi boleh pulang terlebih dahulu. Oke, kelompok sini boleh pulang terlebih dahulu. Oke, hati-hati. Hati-hati di jalan. Langsung pulang ya. Langsung pulang ya, Nak ya. Bangkunya beresin dulu cantik. Oke, bangkunya dirapikan. Sandi nggak boleh seperti itu. Rapikan. Oke, hati-hati di jalan. Langsung pulang. Ya. Ayo Ilham. Kelompok selanjutnya boleh pulang. Bangkunya dirapikan kembali. Terima kasih. Bangkunya dirapikan kembali. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan.